Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Setelah minggu kemarin kita mempelajari tentang surat Al-Alaq, yaitu bagaimana asbabun nuzul surat Al-Alaq, bagaimana arti dari Quran surat Al-Alaq, dan bagaimana cara membaca Quran surat Al-Alaq. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kandungan-kandungan yang terdapat dalam Quran surat Al-Alaq. Karena dari kandungan ini kita bisa mengetahui tentang pelajaran-pelajaran apa saja yang akan kita dapatkan dari Quran surat Al-Alaq dan hikmah-hikmah apa saja yang dapat kita dapatkan dari Quran surat Al-Alaq. Selamat menyaksikan penjelasan berikut ini. Ayat pertama menjelaskan kepada kita tentang perintah membaca. Adapun objek bacaannya adalah ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah, termasuk dalam diri manusia sendiri. Membaca ayat-ayat qauliyah dapat menghasilkan ilmu-ilmu agama, sedangkan membaca ayat-ayat kauniyah dapat menghasilkan ilmu pengetahuan atau sains. Dari hasil membaca ini, kita juga akan menghasilkan keimanan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita. Pada ayat kedua, dijelaskan tentang pentingnya manusia memahami asal-usul penciptaannya. Manusia diciptakan dari segumpal darah. Oleh karena itu, tidaklah pantas manusia menyombongkan diri di dunia. Pada ayat ketiga dan keempat dijelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk membaca dan ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan makhluknya dan mengajarkan manusia melalui perantara pena. Sementara pena adalah sarana untuk mengembangkan ilmu. Jadi disinilah terkandung pentingnya suatu ilmu. Pada ayat kelima, keenam, dan ketujuh dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan manusia apa yang belum diketahuinya. Namun setelah manusia tahu dan merasa pintar serta cukup, ia berlaku melampaui batas. Manusia lupa bahwa semua yang mereka dapat adalah ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ilmu. Pada ayat ke-8 diingatkan agar manusia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dialah tempat kembali makhluknya. Adapun manusia yang melampaui batas di dunia ini, tentulah ia orang yang lupa tempat kembalinya karena telah lupa kepada penciptanya. Pada ayat ke-9 dan ke-10 dijelaskan bagaimana Abu Jahal melarang dan menghalang-halangi Rasulullah SAW melaksanakan sholat. Niat Abu Jahal yang melarang beliau menunaikan sholat tidak berhasil. Pada ayat ke-11 dan ke-12 digambarkan tentang keadaan Nabi Muhammad SAW yang diberi petunjuk dan menyuruh manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena petunjuk itulah maka beliau dalam kebenaran, sedangkan Abu Jahal berada dalam kesesatan. Pada ayat ke-13 ditegaskan lagi bahwa Abu Jahal telah mendustakan ajaran yang dibawa Rasulullah SAW dan berpaling darinya. Pada ayat ke-14 dijelaskan bahwa Abu Jahal tidak mengira jika amal perbuatannya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang maha melihat dan maha mengetahui. Pada ayat ke-15 hingga ayat ke-18 dijelaskan jika Abu Jahal tetap berbuat demikian, niscaya kelak ia akan celaka dan ditempatkan di neraka. Kelak dia tidak akan mendapatkan penolong meskipun dia memanggil-manggil golongannya. Sebaliknya, Allah akan memanggil malaikat Zabaniyah untuk menyiksanya. Pada ayat ke-19, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Nabi Muhammad SAW agar tidak tunduk kepadanya karena dia tergolong orang-orang yang berdosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk beribadah dan mendekatkan diri kepadanya. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut,
sekarang kita mengetahui tentang kandungan Quran Surat Al-Alaq. Seperti perintah membaca, bagaimana kita untuk senantiasa mencari ilmu, baik ilmu Al-Quran maupun ilmu yang lainnya. Dan bagaimana jahatnya Abu Jahal dalam menghalangi dan melarang Rasulullah SAW dalam berdakwah. Dan masih banyak lagi pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari Quran Surat Al-Alaq. Untuk pelajaran kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.